Ya, saya Hah? alhamdulillah ya. Saya dihantarkan Allah kepada kawan-kawan ya yang sedang mencari hidayah, yang mengorbankan waktu diri hartanya setiap bulan 3 hari, setiap tahun 40 hari, seumur hidup 4 bulan. Saya alhamdulillah. Saya dahulu kala penuh dengan kegelapan. Tapi ketika saya diajak 3 hari, ketika itu semuanya berubah. Sebelum saya kenal 3 hari, itikaf di masjid, saya yakin, seyakin-yakinnya, kebendaan-kebendaan itulah yang akan membuat saya menjadi sukses mulia. Kekuasaan, rumah besar, mobil besar, kekayaan yang besar, itu yang saya yakini bisa membawakan kebahagiaan kepada saya dan keluarga saya. Tetapi subhanallah ketika menjadi wakil ketua DPR Provinsi Bengkulu, kemudian ada orang yang ketuk-ketuk pintu saya. Dan ketika itu saya nggak nyaman melihat penampilan mereka. Jenggotan, gamisan, sarungan, begitu. Lalu mereka menyampaikan kata kalimat-kalimat yang menurut saya ini kalimat-kalimat tidak enak didengar, tapi hati saya nggak bisa nolak. Ini kalimat hak, kalimat benar. Maka singkat cerita kemudian saya ikut 3 hari. Itu pun terpaksa. Tapi kemudian saya bergejolak dalam hati. Saya bilang apa salah mereka? Mereka tidak pernah menyusahkan saya. Mereka tidak pernah meminta uang kepada saya. Mereka hanya mengatakan, Pak, alhamdulillah kita bertemu Pak karena Allah. Sebentar lagi kita dipisahkan Allah. Sebaik-baik pertemuan bicarakan kebesaran Allah. Allah Khalik, Allah Razik, Allah Malik. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya Pak. Dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Tempat tinggal kita bersama Rasulullah di surga. Kalimat-kalimat yang belum pernah saya dengar ketika itu. Saya bilang, mau Anda apa? Mereka katakan, kami hanya ingin meneruskan apa yang dahulu kala Rasul dan sahabat lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berhijrah dari satu tempat ke tempat lain. Bukan untuk kebendaan, bukan untuk kekuasaan, atau bukan untuk kekayaan. Tapi untuk apa? Untuk menyampaikan kalimat hak, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Jadi kalimat-kalimat ini Masya Allah. Terus saya katakan, mau kalian apa? Kami tidak ingin apa-apa. Kalau mau uang saya kasih, mau makanan saya kasih, tidak, dia bilang. Kami sudah bawa bekal sendiri. Kami hanya ingin Bapak ayo kunjungi kami di masjid. Kami ingin Bapak tunjukkan di mana saudara-saudara muslim kita. Yang mana ulama agar kami tidak salah. Subhanallah. 3 hari itu merubah segalanya. Yang dahulu kala saya pikir dengan kekuasaan kita bahagia. Dengan kekayaan kita bahagia. Ternyata salah. Bahagia itu hanya dalam agama. Siapapun yang mengamalkan agama secara sempurna, maka dia akan bahagia. Apa itu agama? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan subhanallah. Perkenalan itu luar biasa. Bayangkan, ketika kita makan di satu nampan. Loh saya dengan istri saya nggak pernah makan satu nampan. Ini ketemu baru, makan satu nampan. Pakai tangan, di nampan yang sama. Masya Allah. Dan saya perhatikan betul bagaimana kemudian makanan enak-enak, daging dan sebagainya dioper ke saya. Padahal saya lihat badannya lebih kurus dari saya. Saya yakin mereka makan, belum jarang mungkin makan daging. Tapi subhanallah, mereka oper. Saya tanya setelah itu, kenapa kalian berikan makanan enak kepada saya? Dibilang, Pak, inilah sifat sahabat ikramul muslimin, mendahulukan saudara muslimnya daripada kepentingan-kepentingan pribadi. Saya bilang, ini orang bukan teroris ini. Ini orang benar. Lagi makan saja mikirkan saudaranya. Saya bilang, terus apa manfaatnya? Dia bilang, Pak, kalau Bapak makan tadi, dan kemudian Bapak sholat tahajud, dan saya juga akan dapat pahalanya. Subhanallah. Jadi mereka ini makan saja mikirkan akhirat. Mikirkan agama. Kadang-kadang kita lagi bicara agama, mikirkan dunia. Kita lagi sholat, mikirkan dunia. Maka saya bilang subhanallah. Dan ini orang-orang nggak dikenal. Di dunia nggak dikenal. Tapi saya yakin di langit dikenal. Maka 3 hari itu subhanallah. Dan saya teruskan 40 hari, 4 bulan. Saya ketemu banyak saudara-saudara seluruh dunia. Ya, kita bertemu tuh betul-betul terasa kasih sayang. Apa yang diceritakan di kisah-kisah sahabat itu nyata saya alami. Bagaimana mereka berkasih sayang, bagaimana mereka berdoa tengah malam mereka menangis. Maka saya lihat, ya Allah, ini luar biasa. Maka setelah itu semuanya kemudian berubah. Yang tadinya dengan anak-anak, saya jauh, tapi alhamdulillah sekarang kita senang. Saya bisa mandi sama-sama sama anak saya. Saya sama istri pun saya bisa bukakan pintu kembali ketika dia naik mobil. Dan subhanallah, kehidupan kami betul-betul terasa betul indah. Belum di surga, maka kita kemudian paham ketika Rasulullah katakan baiti jannati, rumah tanggaku surga. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.